Halo sahabat Properti, jumpa lagi dengan kami MJ Properti Indonesia. Hari ini kita akan share lagi kepada Anda, ada pertanyaan. Kita akan nyambung lagi pertanyaan dari teman kita, subscriber. Kita bertanya, Bang, ada nggak workshop bisnis properti yang maksudnya kami memberikan workshop bisnis properti. Nah, begini sahabat Properti, sebenarnya workshop itu ada, rencana tuh ada, tapi dalam hal ini kita buka workshop itu mungkin untuk jangka panjang sahabat Properti. Jangka pendek ini kayaknya belum ada. Jadi kalau teman-teman ingin belajar properti jadi lewat online saja. Tapi begini sahabat Properti, workshop itu kami dulu waktu pemuda-pemuda juga pernah ikut seminar-seminar workshop. Sebenarnya seminar-seminar workshop itu banyak diajarkan dalam bentuk teoritis sahabat Properti, bukan dalam bentuk praktek dalam kelas ya. Dan biayanya mahal karena diadakan di hotel biasa, 1 hari, 2 hari, 3 hari, materinya banyak dan sangat menyita waktu. Tapi lebih banyak sebenarnya seminar properti itu lebih ke motivasi sebenarnya. Mereka mengajarkan bagaimana bisnis properti itu bisa tanpa modal. Nah, sebenarnya bisnis banyak sekali di seminar properti itu diajarkan bisnis properti itu tanpa modal. Pertanyaannya, apakah benar bisa bisnis properti tanpa modal? Bagaimana caranya? Apakah modalnya memang nol atau minimal modal? Nah, ini yang akan kita bahas sahabat properti. Jadi kalau hanya mengandalkan dari ilmu seminar itu bisa semua sahabat properti. Yang tidak bisa jadi bisa, karena namanya juga seminar. Nah, dalam hal ini, kalau dalam praktek yang sebenarnya kalau Anda pemula, hasil dari seminar itu Anda bawakan ke lapangan, bahwa yang sebenarnya sangat sulit sekali Anda mengaplikasinya ke lapangan yang sebenarnya, karena kasus di lapangan itu berbeda-beda sahabat properti. Kami sebagai berpengalaman sebagai developer dulu lebih 15 tahunan untuk bisa berbicara bisnis tanpa modal itu juga tidak masuk akal. Jadi bisnis properti itu sebenarnya pada intinya tidak ada bisnis yang nol modal. Ingat ya, nol modal itu nggak ada sahabat properti, mesti ada modal. Nah, modal yang pertama itu pasti semangat mau belajar. Yang kedua, yang ketiga itu ada modal dalam bentuk uang. Nah, dalam bentuk uang ini modalnya minimal, bukan nol ya, minimal. Jadi kami pernah katakan kepada Anda, walaupun tanah yang kita kerjasamakan dengan yang punya lahan bukan kita beli, tapi tetap minimal modal yang pernah kami lakukan 300 juta tembus sahabat properti, karena tidak main-main bisnis properti itu. Nah, dalam hal ini, jadi kalau kembali ke seminar workshop tadi ya, nah seminar workshop tadi itu tidak diajarkan bagaimana cara mencari lahan. Dia teorinya sih benar ya, teori, tapi di lapangan prakteknya tidak semudah itu sahabat properti. Nah, jadi kami menyimpulkan, kalau Anda teman-teman pemula ingin belajar bisnis properti cara mudah, efisiensi, waktunya tidak terbuang dan biayanya murah, dan ilmunya pasti dapat, itu Anda belajar dulu. Anda ikut sebagai karyawan di developer yang ada di kota Anda tuh, atau ya Anda sebagai karyawan. Kalau Anda sebagai karyawan 1 tahun atau 2 tahun Anda rendahkan diri Anda untuk belajar sebagai di developer yang ada, saya yakin Anda pasti bisa. Penyerapan ilmunya berbeda dengan teori di lapangan. Kalau kita jadi karyawan di developer pemula, kita tahu persis kejadian kasus per kasus. Bagaimana Anda mencari lokasi yang bagus, strategis. Bagaimana caranya kita melobi suatu yang punya lahan supaya lahannya mau kita ajak kerjasama sahabat properti, bukan beli ya. Kalau kita beli semua kas itu orang bisa semua sahabat properti, tapi bagaimana caranya kita bisa melobi yang punya lahan supaya lahannya mau kita akuisisi, tapi tidak bayarnya cash, tapi mungkin hanya DP 50 juta saja sahabat. Anda bayangkan kalau harga tanah 1 miliar kita hanya bayar DP 1
50 juta, selanjutnya bisa tanahnya kita bayar jatuh tempo. Nah, ini ilmunya di situ sahabat properti, itu adanya di developer yang telah berpengalaman. Yang kedua, bagaimana Anda cara pengurusan perizinan? Nah, setelah Anda tahu tanah sudah ada, bagaimana cara teknik pengurus perizinan, izin-izin apa saja yang diperlukan. Nah, jenis perumahan-perumahan apa saja yang Anda akan bikin? Ada perumahan subsidi, ada perumahan komersil. Subsidi dan komersil ini berbeda caranya sahabat properti. Oke, selanjutnya setelah Anda tahu bagaimana izin, sudah tahu ilmunya, bagaimana caranya kita bekerja sama dengan perbankan. Nah, di teori, kalau di teori aja nggak bisa sahabat properti, Anda harus ikut. Kalau kita jadi karyawan, kita biasanya oleh bos kita disuruh, ya, pasti kita bolak-balik ke perbankan. Dokumen-dokumen apa saja yang perlu kita persiapkan, bagaimana cara melobi orang bank, bagaimana cara teknik ngomongnya dengan orang bank, banyak sekali sahabat properti, sehingga orang bank mau mempercayai bahwa Anda memang mempunyai kemampuan untuk sebagai seorang pengusaha developer. Kalau orang bank tidak mempercayai kita sebagai pengusaha developer, sahabat properti sulit sekali untuk bisa bekerja sama dengan perbankan, karena kita sebagai developer perlu bekerja sama dengan perbankan supaya, karena begini, orang beli rumah ke kita sebagai developer itu tidak ada cash and carry sahabat properti, dia pasti pakai KPR. Nah, kredit kepemilikan rumah ini adanya di perbankan. Oke, selanjutnya bagaimana cara Anda membangun perumahan? Apakah Anda bangun semuanya sampai selesai? Apakah bertahap? Apakah sesuai dengan permintaan calon customer? Dan bagaimana cara kita memilih-milih calon customer? Apa yang diperlukan? Perbankan itu lain permintaannya sahabat properti. Anda jangan bayangkan kalau kita udah dapat calon konsumen, terus kita ajukan ke bank langsung ACC 100%. Enggak begitu sahabat, tidak semudah itu. Banyak sekali prosedural SOP yang diperlukan oleh bank. Kriteria konsumen yang diterima itu ini A, B, C, D, E. Nah, kita sebagai developer harus paham itu. Makanya saya bilang kepada Anda untuk bisa lebih tahu, belajar. Cara belajar bisnis properti yang paling mudah, yang paling jitu adalah belajar ikut sebagai karyawan developer yang ada di kota Anda. Jadi bukan lagi hanya teori, tapi langsung praktik lapangan, karena setiap di lapangan kita akan menemukan kasus per kasus, case per case itu berbeda-beda sahabat properti, berbeda kasus. Oke, sebelum Anda jadi pengusaha properti, sebaiknya Anda rendahkan diri Anda untuk jadi karyawan dulu, supaya Anda lebih paham melangkahnya ke depan, lebih mudah tahu kita arahnya kemana sahabat properti. Oke, salam properti. Ini kalau belum Anda bergabung, silakan bergabung di komunitas MJE Properti Indonesia. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda, sukses untuk kita semua. Komen. Oke, salam.